Menarik jika melihat background dari Alien Objects, Anda berlatar belakang arsitek dan juga musisi, namun pada 2019 mendirikan Alien Objects. Apa cerita dari Anda? Nah, kalau latar belakang saya tuh arsitektur gitu ya. Cuman ketika setelah selesai SMA, cita-citanya waktu itu sebenarnya ingin menjadi penyanyi, musisi. Cuman biasa lah orang tua nggak setuju gitu. Akhirnya ya udah nih saya pilih arsitektur. Kebetulan diterima di ITB, ya udah saya lanjutin sampai selesai. Nah, setelah lulus dari kuliah arsitektur di ITB, tetap waktu itu masih ingin menjadi musisi. Akhirnya saya mencoba mencari opportunity, akhirnya mendapatkan kontrak rekaman di Singapura dan ditransfer ke China untuk digulung as an artist. Oke. Ya, jadi ketika di China, ketika dalam proses persiapan album segala macam, kebetulan ibu saya tuh lagi sakit kanker, dan saya merasa kayaknya saya harus balik ke Indonesia nih. Akhirnya udah saya tinggalin proses persiapan album itu, balik ke Indonesia untuk menjaga ibu. Nah, ketika di Indonesia, Jakarta, dapat tawaran kerjaan di dunia startup. Waktu itu tahun 2012 dan industri startup lagi naik-naiknya ya. Nah, waktu itu saya handle perusahaan startup yang menjual software untuk hospitality industry, untuk perhotelan. Setelah jalan 6-7 tahun, saya merasa, kayaknya it's time for me to do something gitu on my own gitu. Jadi saya cukup naif membuat startup sendiri. Long story short, in less than 2 years, I went bankrupt. Gagal. Karena saya mungkin terlalu naif, punya ide tapi tidak dibarengin dengan kemampuan untuk menjalankan gitu loh. Nah, waktu itu stres banget dan saya hanya punya koleksi parfum yang sudah ribuan gitu loh. Jadi saya mulai koleksi parfum tuh sejak SMA. Waktu itu koleksi parfum saya sudah lebih dari 1000 gitu lah. Akhirnya saya mikir ya udah dijual-jual aja deh ini parfumnya. Dengan rencana waktu itu pengen pindah ke luar negeri, antara kalau nggak ke London atau ke Paris gitu. Itulah awal dari Alien Objects. So Alien Objects was actually a pre-love account on Instagram untuk menjual barang-barang pre-love. Dan mostly perfume? Mostly perfume. Awalnya adalah namanya Alien Perfume Store. Cuman karena saya pikir, kenapa yang lain yang bisa dijual, kenapa nggak dijual? Contohnya seperti baju, sepatu, hingga kayak pernak-pernik gitu. Karena nama perfume store yang nggak relevan, saya gantilah menjadi Objects. Jadi menjadi Alien Objects. Oke. Ya. Apa yang membuat Alien Objects berbeda dengan parfum lokal lainnya, Mas Lucky? Saya rasa saya selalu mengemphasize parfum Alien Objects itu adalah parfum yang mempunyai story, meaning, and purpose. Jadi di setiap kreasi itu selalu ada ceritanya, tujuannya, kenapa itu dibuat. Dan selalu ada, memang di baliknya juga ada bentuk-bentuk pembuatan atau perfumery production yang memang sangat-sangat intricate begitu ya dalam hal ini. Karena saya lihat di sini ada bahkan beberapa bespoke service dari Alien Objects yang membuat parfum custom sesuai dengan request dari customer gitu ya. Apakah ini produk pertama Anda atau baru muncul setelah beberapa bulan atau beberapa waktu beroperasi? Enggak, justru Alien Objects ketika awal dimulai itu dikenal sebagai brand yang menawarkan bespoke service. Itu karena jadi awalnya dari bespoke dari ya? bespoke justru. Itu karena kenapa saya menawarkan jasa bespoke, karena selama saya mengoleksi parfum, saya juga suka meracik sendiri gitu loh. Karena waktu itu saya pikir, bahan-bahan ini kan udah nggak kepake ya, kenapa nggak dijadiin parfum aja. Dan karena pas awal mulai, modalnya juga belum ada gitu ya. So I had to make the most of what I had at the time. Dan itulah kenapa dimulai dari jasa bespoke, karena dibuatnya juga hanya satu dengan quantity yang sangat kecil. Pada saat memulai bespoke, berarti Anda belum go to the off market gitu ya? Maksudnya dalam general market belum gitu ya. Pada saat sebelum memulai general market, bagaimana reception masyarakat dalam bespoke service Anda dalam pembuatan parfum? Jadi dari Alien Objects adalah brand yang tidak pernah melakukan iklan sampai sekarang. We never do discount, nggak pernah iklan. Jadi semua tumbuh secara organik dari mulut ke mulut, referral ke referral. Ketika Anda memulai bespoke service untuk perfumery Anda, apa yang membuat Anda memutuskan juga membuat parfum untuk kebutuhan retail, Mas, atau kebutuhan consumer secara besar? Nah, kalau bespoke otomatis harganya cukup tinggi ya, relatif cukup tinggi. Nah, di sana saya melihat gimana supaya bisa lebih dikenal lagi brandnya. Salah satu caranya harus ada parfum yang
bisa menjangkau massa gitu dengan harga yang jauh lebih affordable. Sudah ada berapa varian parfum yang Alien Objects keluarkan sejauh ini? Yang sudah dirilis ada lebih dari 50. Tetapi 50 wangian 50, ya? Lebih dari 50. Cuman yang masih available on the market itu sekitar 25 sampai 30-an lah. Dan kira-kira 5 wangi yang paling Anda sukai, yang paling Anda bangga karena Anda bisa berhasil meracik parfum tersebut apa, Mas? Mungkin kalau ditanya yang paling disukai atau dibanggain agak susah dijawab ya. Oke. Tapi kalau dari segi bestseller, itu yang pertama tuh Hugs. Itu adalah bestseller nomor 1 di Alien Objects. Kemudian ada Fufu, itu inspirasinya adalah kucing saya. Kucing saya namanya Fufu, White Persian Cat. Jadi personal sekali ya. Very Harganya personal. Berapa di Mas? 810.000. 810. Ya. Itu yang wangian pertama? Bukan. Yang paling Anda suka? Bukan paling disukain juga sih. Mungkin itu yang bestseller. Bestseller. Dan cukup mempunyai personal connection gitu lah. Oke, 4 lainnya yang Anda merasa cherish dan memorable? Seri Indonesia, itu wanginya jamu-jamuan. Jadi di setiap bulan Agustus, biasanya saya mengeluarkan satu wangian yang temanya itu jamu. Tahun ini sudah tahun ke-5 ya. Jadi di tahun pertama ada jamu original, kemudian ada jamu melati, jamu madu, tahun lalu jamu cendana, dan tahun ini nanti Agustus ada jamu yang baru lagi. Menarik. Ya. Resepsinya seperti apa tuh Mas untuk parfum-parfum yang khusus mengeluarkan cita rasa wangi Indonesia seperti jamu dan lain-lain? Apakah yang lebih membeli justru warga negara asing atau justru customer Indonesia juga tertarik membeli? Dua-duanya ada aja ya. Cuman kalau sejujurnya dari reception seri jamu dengan yang lain, jauh lebih populer yang lain. And that understandable. Itu bisa dimengerti lah. Sama seperti batik. Ya kan, tidak semua orang memakai batik setiap hari, but someone still has to do it, ya kan? Someone still has to put it on the market gitu. Nah, itu yang membuat saya tuh walaupun bukan sesuatu yang booming atau bukan sesuatu yang bestseller atau fast moving, saya mencoba untuk selalu konsisten untuk selalu ada gitu supaya tidak terlupakan. Because I thought kalau bukan kita lagi yang membuat, siapa lagi, ya kan? Nggak mungkin negara lain ada pelaku bisnis atau brand yang begitu pedulinya untuk membuat wangi Indonesia dan meracik parfum ya kan? dengan cita rasa Indonesia. Benar, jadi buat saya tuh kalau bukan kita siapa lagi?